Gusti ora sare, begitulah sebuah perumpamaan pendek di tanah Jawa yang selalu diucapkan menyemangati siapa saja yang terzolimi agar sabar. Dan kita selalu meyakini bahwa tidak selembar daun pun jatuh lepas dari batangnya tanpa restu Tuhan. Mengapa saya berkata demikian? Karena itulah yang sedang terjadi sekarang. Khususnya kalau kita mencermati politik Pilpres saat ini di kubu 02 pasangan Prabowo Gibran. Bagi saya, di sana berkumpul orang-orang yang takabur, orang-orang yang merasa telah menang, orang-orang yang bahkan merasa telah mendahului kehendak Tuhan, orang-orang yang merasa mereka bisa melakukan apa saja. Tetapi Gusti ora sare. Satu persatu dipermalukan, satu persatu dibuka kemampuan mereka dan siapa mereka. Kita melihat bagaimana Gibran entah salah ngomong atau memang tidak mampu ngomong atau memang di luar kemampuannya atau dia tidak tahu sama sekali berbicara tentang memberikan asam sulfat terhadap ibu-ibu hamil. Bahaya sekali. Setelah itu kemudian blunder beruntun terjadi oleh Prabowo. Emosi yang terus terbawa, kemarahan yang terus terbawa hingga tidur dan besoknya pasca debat Capres terbawa di arena internal Gerindra ketika Prabowo masih menanggapi pernyataan Anies Baswedan soal perasaannya putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pak Prabowo Subianto berkata, etik ndasmu. Dan kemudian disambung bahwa itu seolah ucapan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Banyumas. Wow, hebat sekali Pak Prabowo menjustifikasi memberikan stigma negatif terhadap orang-orang Banyumas. Saya pernah bertemu dengan banyak orang Banyumas. Mereka santun, mereka luhur, adabnya tinggi. Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, kita sudah mendengarkan sedikit edukasi dari saudara kita. Tentunya teman-teman sudah memahami dengan edukasi dari saudara kita tentang Gibran Raka Buming Raka. Nah teman-teman, di sini kita akan melihat komentar dari FX mengenai Gibran Raka Buming. FX Rudian Mon senggol Gibran Raka Buming berbohong saat debat cawapres soal anggaran. Ngaur. Gibran Raka Buming Raka menyinggung soal anggaran APBN di pemerintahan Kota Surakarta. Nah teman-teman, hal tersebut saudara kita menyenggol Gibran yang berkata bahwa Gibran tersebut berbohong. Hal ini disampaikan Gibran Raka Buming saat debat Cawapres pada Jumat 22 Desember 2023 lalu. Hanya saja, apa yang disampaikan Gibran Raka Buming Raka dinilai bohong oleh FX Rudian Mon. Seperti diketahui, FX Rudian Mon merupakan mantan wali kota Surakarta sebelum Gibran Raka Buming. Dan berita ini dilansir oleh Kilat.com dari akun YouTube KPU pada Minggu 24 Desember 2023. Gibran menyinggung pertanyaan Cak Imin Iskandar tersebut atau cawapres dari nomor urut 1 Anies Baswedan. Saat itu, Cak Imin menanyakan terkait tips mendapatkan anggaran APBN yang cukup besar. Menjawab pertanyaan itu, Gibran membandingkannya anggaran yang dicapai pada masanya dengan sebelum dia menjabat wali kota Surakarta. Nah, namun hal tersebut itulah saudara kita menyinggung dengan anggaran tersebut. Jumlah anggaran yang digelontarkan ke Solo sebelum saya jadi wali kota Solo itu lebih besar. Ungkapnya, menanggapi pernyataan Gibran tersebut, FX Rudian Mon pun turut tangan bersuara terkait hal tersebut. Bahkan, pemilik nama lengkap Francisco Hadi Rudian Mon menyebut kalau anak Presiden Jokowi ini telah berbohong saat debat Cawapres yang diadakan oleh KPU yang soal pertanyaan dari Cak Imin tersebut. Bohong.
Katanya menanggapi hal tersebut dikutip dari unggahan video akun X. Nah, saya di sana nyari sendiri kok. Kalau dia kan nggak pernah nyari-nyari. Katanya menambahkan, menurut SR Rudiamon, apa yang dilontarkan Gibran itu ia menganggap ngaur dan tidak sesuai dengan fakta. Dia ngaur aja, ujarnya. Berarti artinya bahwa perdebatan tersebut pada tanggal 22 Desember 2023 bahwasanya Gibran Rakabuming sedang berbohong. Rudiamon pun menyatakan kalau apa yang ia sampaikan berdasarkan data, hal tersebut bisa dibuktikan-kah? Data ada kok, jadi setiap tahunnya saya mencari sendiri ke sana, ungkapnya. Saya dapat playover Manahan itu beda tahun. Kalau ini kan satu beda lebih banyak. Nah, teman-teman, dalam arti bahwasanya Gibran Rakabuming ini memang kerap sekali, apakah dia grogi atau sehingga dia berbohong. Juga mengklaim kalau capaian APBD masanya lebih banyak ketimbang Gibran. APBD yang lebih banyak dibandingkan masa Gibran Rakabuming karena PAD-nya Mas Gibran turunnya. Dulu kenaikan PAD saya 7%. Kalau Mas Gibran kan 5% aja nggak tercapai. Padahal wisatawan aja banyak di Solo, ungkap Rudiamon tersebut. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara dengan apa yang disampaikan Rudi ini, tentunya ada benarnya juga, karena ketika kita bisa membuktikan, seharusnya kita harus mempunyai data yang valid dan agar masyarakat juga fakta dan masyarakat juga mengetahui apa yang disampaikan oleh Gibran Rakabuming sesuai dengan fakta. Tentunya bahwasannya saudara ini sudah mengatakan bahwa yang disampaikan oleh Gibran Rakabuming itu tidak sesuai fakta dan tidak sesuai dengan data. Nah, apakah kita sebagai rakyat Indonesia ketika ada salah satu pembohong, apakah kita nanti percaya lagi untuk kedepannya? Tentunya kita sebagai rakyat Indonesia harus lebih berhati-hati, karena ketika kita melihat orang berbohong, kita harus mengurangi kepercayaan kita kepada orang tersebut. Sama dengannya halnya ketika kita berbohong kepada kawan kita. Mungkin saja is oke aja, teman-teman kita maklum. Tetapi hal tersebut itu akan mengurangi kepercayaan masyarakat dan mengurangi kepercayaan teman-teman dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap teman-teman itu tersebut. Nah, teman-teman mungkin lebih paham, mungkin lebih tahu apa yang disampaikan oleh Gibran Rakabuming, apakah itu berbohong atau tidak, apakah benar apa yang dikatakan saudara Rudi tersebut, apakah teman-teman sudah tahu sebelumnya. Nah, teman-teman, dimanapun kita berada, semoga kita lebih memahami dunia politik tersebut. Nah, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI. MD 2045 melaporkan.